Poltreking 51%, publik yang puas kinerja Ganjar pilih Lutfi 32,2% ke Andika. Nah ini ada yang salah ya gitu. Ya seharusnya yang puas terhadap kinerja Ganjar milih Pak Andika Perkasa, karena juga dari kader PDIP. Pasti juga program-program dan kebijakannya itu juga akan mirip-mirip dengan program Ganjar. Ya seharusnya 51% itu ini menurut saya sangat keren. Karena apa? Karena mantan Kades se-Jawa Tengah itu mengalirkan dukungannya kepada Andika Perkasa. Mantan Kades loh. Jadi menurut saya sangat keren sekali. Nah, menurut saya Andika Perkasa setidaknya bisa menyerap aspirasi dari masyarakat Jateng. Terbukti mantan Kades bahkan juga mendukung dari Andika Perkasa. Banteng Jateng dapat amunisi baru. Andika Hendi dapat dukungan mantan Kades se-Jawa Tengah. Bahkan juga dikomentari oleh lebih booster tambahan lagi. Mantan Kades Jawa Tengah siap menangkan pasangan Mas Rambo dan Mas Hendi. Tambah Perkasa aja nih. Ya sangat keren sekali. Menurut saya kalau mantan Kades sih tidak melanggar ya, karena juga mantan Kades sudah tidak menjabat Kades. Tetapi ini sudah mantan, bahkan semakin solid sekali dan bahkan semakin nekat untuk memenangkan Pak Andika Perkasa. Ini sangat keren lah. Nah, yang cukup unik dari Poltreking ya. Poltreking 51%, publik yang puas kinerja Ganjar pilih Lutfi 32,2% ke Andika. Nah ini ada yang salah ya gitu. Ya seharusnya yang puas terhadap kinerja Ganjar ya seharusnya milih Pak Andika Perkasa, karena juga dari kader PDIP. Pasti juga program-program dan kebijakannya, misalkan besok akan menjadi Gubernur Jawa Tengah, pasti juga akan mirip-mirip dengan program Ganjar. Ya seharusnya 51% itu Andika Perkasa, tapi kok ini malah pilih Pak Lutfi ya. Ini sungguh wow sekali lah. Approval rating tingkat kepuasan terhadap kinerja Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah 2018 hingga 2023 berada di angka 77,4% berdasarkan hasil survei yang dirilis Poltreking Indonesia. Dari 77,4% publik yang puas kinerja Ganjar, 51% publik memilih pasangan Cagup-Cawagup Ahmad Lutfi Taqiasin, dan 32,2% publik memilih pasangan Cagup-Cawagup Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Ya kita lihat besok saja lah. Tetapi biasanya sih survei itu mirip-mirip dengan hasil saat pilkada ya. Jadi jangan diremehkan hasil survei ini. Seharusnya juga menjadi pecutan ya, setidaknya untuk meningkatkan elektabilitas dari Pak Ganjar dan Hendrar Prihadi. Karena hasil survei biasanya mencerminkan masyarakat besok ketika pencoblosan akan memilih siapa. Ini sangat mengejutkan sekali dan di luar dugaan dari PDIP ya. Dan ternyata yang puas terhadap kinerja Ganjar Pranowo itu malah mayoritas memilih Ahmad Lutfi dan Taqiasin ya. Ini sungguh mengejutkan sekali ya. Metode survei multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sistem pengembalian survei melakukan wawancara tatap muka. Berikut hasil survei mengenai evaluasi kinerja Pemprov Jateng dan peta sebaran elektabilitas pasangan Cagup-Cawagup. Wah, sepertilah sangat puas 5%, cukup puas 63%, kurang puas 9%. Jadi total kepuasan terhadap kinerja dari Ganjar Pranowo 77,4%. Cukup bagus sekali ya. Dan bahkan ya Adian Apitupulu dan bahkan Puan juga ikut terjun langsung ya, yaitu terjun ke Jawa Timur, yaitu untuk memenangkan Bu Risma dan Gus Han. Ini juga sangat keren sekali ya, dan bahkan ikut bertanggung jawab ya untuk memenangkan pasangan Tri Risma hari ini dan Gus Han. Puan dan Adian terjun ke Jatim akan beri arahan pemenangan Bu Risma. Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Wakil Sekjen Bidang Komunikasi yang juga Ketua Tim Pemenangan Pilkada 2024 Adian dijadwalkan akan memberikan pengarahan di kerja daerah khusus Rakerdasus DPD PDIP Jatim di Fasa Hotel Surabaya. Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari menyampaikan Rakerdasus itu adalah forum konsolidasi internal partai untuk tindak lanjut mandat DPP
LDP yang telah merekomendasikan pasangan Risma Harini dan Gushan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Rakerdasus untuk merumuskan langkah-langkah strategis pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 3 Risma Gushan, kata Sri Untari dari keterangan kepada media Rabu 25 September. Wah, sangat keren ya. Kemungkinan di Jawa Tengah itu diserahkan kepada Bambang Pacul ya. Bambang Pacul ya setidaknya untuk berkontribusi dalam pemenangan dari Andika Perkasa pada Pilkada Jawa Tengah ya. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Alhamdulillah, wah Josi ya, ini mantan Kades ya, jadi tidak masalah lah. Tapi kalau Kades yang masih bekerja saat ini, menurut saya wah itu sungguh wow sekali ya. Dan menurut saya janganlah ada komodir dari Kades saat ini. Kalau mantan Kades sih tidak masalah. Bahkan yang cukup mengejutkan dari sini, PDIP diyakini gabung koalisi Prabowo Gibran. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Tiba-tiba ada pemberitaan itu PDIP akan bergabung ke Pak Prabowo Gibran. Nah, saya juga sangat was-was sekali ya, bagaimana demokrasi Indonesia ke depan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bayangkan negara demokrasi, tapi semua parpol, semua partai-partai politik di Indonesia bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ini ada apa? Seharusnya ya minimal ada 3 atau 5 lah yang menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Menurut saya itu cukup baik karena bisa mengontrol lah setidaknya pemerintahan dari Pak Prabowo Gibran, menjadi penyeimbang lah dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Kalau semuanya bergabung ya seperti halnya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin pada 2 periode, semuanya bergabung, partai-partai semuanya bergabung kecuali PKS dan Demokrat pada saat lalu. Itu pun juga semua undang-undang apapun ketika digodok di DPR itu sangat mulus sekali dan tidak ada interupsi yang berarti. Ya ketika interupsi juga kalah dengan fraksi-fraksi yang lainnya. Bayangkan kalau semuanya ikut bergabung dan masyarakat tidak punya wakil dari partai-partai yang di luar pemerintahan, itu menurut saya sangat merusak demokrasi yang sedang berjalan saat ini. Ya semoga saja lah, saya berharap PDIP itu bisa di luar pemerintahan, bisa menjadi oposisi dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Menurut saya itu lebih bagus ya daripada semuanya bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ya menurut saya dari 5 tahun ke depan pasti pada Pilpres atau Pileg 2029 masyarakat pasti akan percaya lagi kepada PDIP yang tetap konsisten, yaitu membela rakyat kecil, membela wong cilik, karena yaitu tetap pada prinsip menjadi partai oposisi atau berada di luar pemerintahan. Nah, pertemuan Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dinanti banyak pihak. Apakah pertemuan Megawati dengan Prabowo akan berujung merapatnya PDIP ke dalam koalisi pemerintahan baru yang segera menggantikan rezim Joko Widodo? Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan pertemuan Megawati dengan Prabowo hanya tinggal menentukan lokasi pertemuan yang tepat, karena lokasi pertemuan akan sangat menentukan perspektif politik yang ingin dibangun Megawati dan Prabowo. Hal yang mungkin terjadi hambatan soal tempat pertemuan, apakah di kandang atau di tandang, Megawati jadi tuan rumah atau Prabowo, kata Ujang dikutip pada salah satu stasiun televisi pada 28 September. Jika pertemuan tersebut realisasi, bisa menjadi indikasi kuat bergabungnya PDIP ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Wah, bahkan juga banyak pengamat-pengamat politik yang menyebut PDIP akan bergabung ke koalisi Pak Prabowo Gibran. Ya, semoga saja tidak ya. Tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.